Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Agit Yogi Subandi di channel Dunia Agit. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara menyusun atau mengatur lembar kerja karya ilmiah kita, seperti halnya skripsi, tesis, dan disertasi, atau seperti makalah dan lain sebagainya, supaya lembar kerja ilmiah kita itu menjadi rapih, kemudian minim kesalahan-kesalahan, dan efektif. Nah, dengan adanya pengaturan lembar kerja ilmiah ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan semua di dalam mengerjakan karya ilmiahnya secara lebih efektif dan minim kesalahan-kesalahan. Nah, sekarang kita langsung saja mengatur lembar kerja ilmiah kita, ya. Silahkan buka Microsoft Office atau Microsoft Word-nya. Kemudian kita tuliskan terlebih dahulu apa saja sistematika penulisannya. Nah, di sini saya mengambil contoh misalnya sistematika dari skripsi, ya, sistematika yang pada umumnya saja digunakan oleh universitas-universitas pada umumnya, ya. Nah, nanti teman-teman bisa menggantinya sesuai dengan ketentuan kampusnya atau sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya, atau misalnya disesuaikan dengan jenjang penelitiannya. Misalkan begini susunannya, yaitu nah, kemudian setelah kalian menentukan judul-judul ini, maka kalian bisa buka navigation pane kalian, yaitu di menu view, lalu kemudian aktifkan tombol navigation pane-nya, ya. Nah, ini ya. Nah, kalau ini tidak ada navigation pane seperti ini, kalau ada seperti ini. Lalu kemudian jangan lupa aktifkan juga rulernya, ya. Aktifkan juga rulernya. Nah, setelah aktif semua, nah maka kalian langsung masuk ke dalam home, ya, menu home, kemudian lihat ini di bagian multi level list, ya. Nah, kalian lihat seperti ini, ya, penomorannya seperti ini. Nah, di sini sudah ada penomorannya menjadi seperti ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5 Romawi, ya. Biasanya bab itu menggunakan angka Romawi. Nah, kemudian tinggal teman-teman bisa tambahkan misalnya apa saja sih isi daripada latar belakang masalah pendahuluan itu. Yang pertama biasanya ada latar belakang masalah, ya. Lagi-lagi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua, ya. Nah, lalu kemudian di dalam tinjauan pustaka biasanya ada teori 1, ya. Berikutnya juga metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Nah, penutup ini biasanya ada simpulan dan saran. Nah, kemudian teman-teman bisa edit nih. Bagaimana cara menyesuaikan ini? Ini kan ada warnanya biru, ya. Kemudian hurufnya juga berbeda mungkin dengan ketentuan di kampus masing-masing atau lembaga penelitiannya. Nah, maka tinggal edit saja di bagian sini, ya. Nah, ini kalian di bagian heading 1 ini kalian klik kanan lalu klik modify. Nah, modify tinggal disesuaikan. Misalnya hurufnya Times Roman atau Arial dan lain sebagainya, kalian bisa cari aja di situ, ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan huruf Times Roman. Kemudian ukurannya itu biasanya 12. Kemudian hurufnya tebal dan warnanya itu hitam, ya. Nah, biasanya kalau judul bab dia ada di tengah, ya. Spasinya 1,5 misalnya. Atau boleh juga kalau mau 2 spasi, tapi pada umumnya itu 1,5 atau 1 spasi. Lalu kemudian pada format ini kita lihat paragraf, ya. Nah, ini paragraf, kemudian bagian indent and spacing. Nah, ini kalian nolkan saja, ya, di bagian spacing before-nya. Kemudian spacing after-nya itu 20, ya, 20. Nah, kemudian
bagian paragraf lagi, kemudian bagian line and breaks-nya supaya setiap bab memiliki halamannya masing-masing ya, tidak mengganggu. Misalnya kalian mengetik kemudian karena dia bertambah, maka terus kemudian halaman berikutnya atau bab berikutnya juga ikut turun dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya page break ini dia tidak seperti itu, karena setiap bab dia memiliki halamannya sendiri-sendiri. Jadi begitu kita menambah tulisan kita, bagian tulisan-tulisan kita, maka dia akan langsung otomatis pindah ke halaman berikutnya. Jadi judulnya akan tetap berada di atas, jadi tidak berada di tengah, tidak ada di bawah, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang kita klik OK ya. Dan maka akan menjadi seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Setiap bab sudah memiliki halaman sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat di navigation pane. Nah, ini di sini di navigation pane ini kalian sudah memiliki judul-judulnya. Nah, ini fungsinya supaya kalian bisa melihat, misalnya kalian tidak menambah ke bagian tinjauan pustaka, tinggal klik saja tinjauan pustaka, lalu bagian mana yang akan kalian isi. Nah, di sini kan belum ada bab ya. Biasanya kan ada bab 1, bab 2, ada tulisan babnya. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkannya? Kita klik lagi heading yang pertama, heading 1, kemudian modify, lalu klik di sini bagian numbering. Nah, di bagian numbering ini kalian klik customize, lalu di bagian sini kalian bisa tuliskan bab. Nah, seperti itu ya. Lalu hilangkan titiknya ini. Nah, setelah hilangkan titiknya ini kalian klik OK, maka akan jadi seperti ini. Nah, lantas bagaimana mengeditnya? Biasanya kan pendahuluannya ada di bawah bab ya, seperti itu ya. Nah, maka kita coba Shift Enter. Nah, Shift Enter ya. Nah, seperti ini. Kemudian bab berikutnya juga Shift Enter. Nah, jika dilihat ini belum di tengah, belum berada di tengah, maka kalian bisa atur melalui rulernya ya, seperti itu. Nah, kemudian metode penelitian, begitu juga dengan metode penelitian. Nah, seperti ini. Jika masih kurang ke tengah, silahkan ditengahkan. Kemudian di bab pembahasan, begitu juga Shift Enter, diatur rulernya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian penutup juga seperti itu. Nah, ini tinggal kalian atur, tengahkan. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita mengatur subjudulnya. Nah, subjudul ini bisa kalian langsung klik saja ini bagian heading 2. Heading 2, klik. Nah, lalu kemudian tinggal kalian modify, kemudian sesuaikan. Misalnya di kampus kalian menggunakan Times New Roman, maka Times New Roman. Kemudian ukurannya 12, tebal. Kemudian dia berada di kiri ya. Kemudian spasinya misalnya 1,5 atau 2 spasi boleh ya, 1,5, dan warnanya hitam. Oke. Nah, sekarang kita klik OK. Nah, maka sudah menjadi. Nah, ini tinggal kalian atur saja seperti ini. Nah, kalau kalian mau mengisinya tinggal enter. Nah, kalau di enter dia tidak akan berpengaruh ya, tidak akan membuat nomor baru ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kan ada di dalam ini ada dua objek ya, misalnya permasalahan dan ruang lingkupnya. Nah, misalnya seperti ini. Permasalahan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu ruang lingkup penelitian. Nah, ini kan ada 2. Nah, maka ini karena kita sudah menggunakan heading 1, kemudian heading 2 dan subjudul yang ketiga, maka kita menggunakan heading yang ketiga seperti ini. Nah, tinggal diedit lagi. Nah, kita atur begini, kemudian kita edit, modify ya, kita atur seperti ini, misalnya Times New Roman ya. Kemudian hurufnya 12 berada ke kiri. Nah, ini boleh kita tebalkan, kemudian hitam ya. Nah, baru kemudian kita klik OK. Nah, maka dia sudah menjadi
bagian kedua. Nah, begitu juga dengan ini ya, seperti ini juga, tujuan penelitian. Kemudian kegunaan penelitian. Nah, tinggal kita heading lagi, heading yang ketiga. Nah, seperti itu. Tinggal kita atur. Oke. Nah, sekarang kita sudah jadi ya. Nah, di sini juga di dalam navigation pane ini juga sudah ada sub-subnya ya, subjudulnya ya. Nah, tinggal kalian mau mengisi bagian yang mana. Nah, tinggal kalian klik lalu isi ya, seperti itu. Nah, berikutnya karena biasanya di dalam mengatur lembar kerja karya ilmiah kita seperti halnya skripsi itu ada judul-judul di luar bab, misalnya seperti lembar pengesahan, daftar gambar, daftar isi, dan lain sebagainya. Nah, maka kita tinggal ketik Ctrl Enter ya. Nah, maka dia akan berpindah ke halaman berikutnya. Lalu kita tuliskan di sini halaman judul. Nah, seperti itu ya. Lalu kita, karena dia judul besar, maka kita ambil yang heading 1. Nah, tetapi ada babnya nih. Nah, maka kita nonaktifkan saja ini numberingnya. Nah, maka dia akan menjadi halaman judul. Nah, ini judul kalian ya, misalnya apa, seperti itu. Lalu kemudian halaman berikutnya yaitu halaman pengesahan. Kemudian lagi berikutnya misalnya kata pengantar. Lalu kemudian Ctrl Enter lagi, yaitu misalkan ada daftar, kalau ada daftar gambar ya. Kemudian kalau ada lagi misalnya daftar tabel, misalnya seperti itu ya, boleh. Nah, yang terpenting adalah daftar isi. Nah, daftar isi. Oke. Nah, daftar isi. Nah, tinggal kalian, bagaimana nih daftar isinya? Kalian tinggal buka bagian references, kemudian masukkan table of content. Tapi kita ngambil yang custom table of content. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini. Lalu kemudian kita modify. Kita modify table of content yang pertama, itu artinya bagian judul babnya itu mau seperti apa. Nah, kan kita tulis seperti ini. Judulnya misalnya Times, pakai menggunakan huruf Times Roman 12, tebal dan warna hitam. Ya. Tetapi dia berada di kiri. Ya, spasinya satu saja. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian bagian yang table of content yang kedua, yaitu kita modify juga subjudul, itu juga menggunakan Times Roman, tebal, dan kemudian warna hitam, ada di bagian kiri, kemudian spasinya 1. Misalnya kalian mau berapa level nih? Levelnya mau 3. Oke, tinggal disampaikan saja. Times Roman, tebal, ya, tidak perlu tebal, misalnya rata kiri, kemudian spasinya 1. Oke. Nah, kita klik OK. Lalu kemudian, nah, maka kalian sudah memiliki daftar isi, ya, sudah memiliki daftar isi. Nah, untuk misalnya menyesuaikan, misalnya kalian sudah mengetik, sudah mengisi bagian-bagian halaman yang lainnya, lalu kemudian karena dia perlu diupdate, maka tinggal klik kanan saja, lalu kemudian update field. Nah, untuk update page number only, ya, ini hanya untuk mengupdate halamannya saja, ya. Lalu untuk yang update entire table ini berarti keseluruhan daripada isi skripsi kalian atau isi karya ilmiah kalian itu diupdate di dalam sini, baik subjudul, judul, dan lain sebagainya, itu akan diupdate. Oke, kita klik OK saja, ya. Nah, kemudian kita ada kekurangan nih, yaitu daftar pustaka. Kita tinggal bagian penutup, ya. Kita lalu Ctrl Enter.
Ini kita pindahkan, kita sesuaikan. Nah, lalu di sini daftar pustaka. Nah, karena daftar pustaka tidak ada bab, maka kita hilangkan dengan cara mengklik numbering. Nah, seperti itu ya, daftar pustaka. Jadi kalian sudah memiliki daftar pustaka dan kalian tinggal mengisinya saja. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau kalian mau save ini sebagai template, file, kemudian save as template ya. Nah, nanti dia akan diarahkan ke sistemnya ya. Jadi kalau kalian mau misalnya mau menulis lagi atau pekerjaannya sebagai peneliti, kalian bisa save as template. Tapi kalau misalnya cuma misalnya untuk tugas akhir atau tidak dilakukan berulang-ulang, kalian bisa mengulanginya lagi saja ya. Nah, tetapi kalau pekerjaannya berulang-ulang menggunakan lembar kerja ini, setting kerja ini, kalian bisa save as template ya. Lalu kemudian save, nanti akan diarahkan. Jadi ketika kalian membuka Word-nya, kalian misalnya, wah ini saya mau harus men-setting karya ilmiah saya, nah maka tinggal kalian membuka template-nya ya, seperti itu. Demikianlah tutorial saya tentang bagaimana cara mengatur lembar kerja karya ilmiah kita. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga kekurangan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman juga bisa bertanya di kolom komentar. Nanti kita akan menanggapi di kolom komentar. Saya Agit Yogi Subandi, terima kasih.